والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره وأسراره وعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitabun nikahi ini adalah kitab nikah. Kitab nikah. Sunnah li muhtajin mutikin lil uhab nikahu bikrin dati dinin wa nasab. Sunnah disunnahkan dimuhtajin bagi orang yang butuh, mutikin lil uhabi yang mampu terhadap biaya-biaya. Uhab ini jamak dari uhbah, uhbatun ya. Biaya-biaya disunnahkan nikahu bikrin apa mengawini perempuan, perawan zati dinin yang punya agama, wa nasabin dan yang punya nasab. Disunahkan bagi orang yang butuh nikah itu artinya yang ingin nikah. Selain ingin nikah, mutikin lil uhab yang mampu akan biaya-biaya. Mas kawin, kebutuhan rumah tangga di awal. Disunahkan nikahul bikrin menikahi perawan zati dinin yang punya agama, wa nasabin dan punya nasab. Nikah ini pada dasarnya adalah mubah, bukan ibadah tapi adat ya. Aktivitas manusia ini ada dua, ada ibadat, ada adat namanya. Ibadat seperti salat, puasa, baca Quran, itu namanya ibadat yang mengandung ya kebaikan, ketaatan. Hal-hal yang bukan ibadat namanya adat. Seperti tidur, istirahat, mandi, itu namanya adat. Nikah ini masuk yang mana? Pada dasarnya nikah ini masuk yang kedua, adat ya. Bukan ibadat tapi adat. Sama dengan makan, sama dengan mandi, sama dengan istirahat, sama dengan tidur ya. Akan tetapi dalam kondisi tertentu nikah bisa menjadi sunnah, yaitu bagi orang yang ingin sekali nikah, selain ingin sekali nikah punya biaya. Atau niatnya terlalu baik, kok ingin punya keturunan yang mengabdi, berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Disunahkan, dianjurkan kawin dengan perawan yang taat agama dan nasab, punya nasab yang baik ya. Di dalam hadis dikatakan tungkahul mar'atu di arba'in. Perempuan itu dinikahi atau dikawini karena 4 alasan, karena 4 faktor. Pertama, dimadiha karena hartanya, dia kaya. Wa dijamaliha dan karena kecantikannya. Wa lihasabiha dan karena nasabnya.
wa diniha dan karena agamanya. Artinya perempuan itu boleh, laki-laki boleh kawin dengan perempuan karena dia kaya. Boleh kawin dengan perempuan dengan dorongan karena dia cantik. Demikian pula boleh kawin dengan perempuan dengan alasan karena dia punya nasab baik. Akan tetapi tidak berarti yang itu dianjurkan. Itu adalah manusiawi ya. Cari yang cantik manusiawi, cari yang kaya manusiawi, cari yang nasabnya baik juga manusiawi. Akan tetapi yang dianjurkan yang terakhir wadidiniha karena agamanya. Kenapa pilih dia? Karena dia taat agama. Makanya hadis ini kelanjutannya adalah fadfar bidzatid dini, hendaklah kamu berhasil menggapai perempuan yang taat agama, akhlaknya baik. Wajazalil hurri bi an yajma'a bain arba'atin wal abdu baina zawjatain wa inna ma yankihu hurrun dzatarik muslimatan khawfa zina wa lam yutik sadaqa hurratin wa harrim massa min rajulin limra'atin la irsa aw amatin wa nadharan hatta ila farjin walakin kurhuhu qad nukila. Wajaza dan boleh lil hurri bagi laki-laki merdeka, boleh bi an yajma'a apa mengumpulkan, bi an yajma'a banyak ba zaid ya, an yajma'a ta'wil masdarnya menjadi fa'ilnya jaza. Jadi asalnya wajaza lil hurri an yajma'a. Boleh bagi laki-laki merdeka mengumpulkan baina arba'atin di antara 4 orang istri. Wal abdi dan boleh bagi budak mengumpulkan baina zaujataini di antara 2 orang istri. Artinya ada perbedaan antara laki-laki merdeka dan laki-laki budak. Laki-laki merdeka boleh kawin sampai 4 maksimal. Sedangkan laki-laki budak boleh kawin maksimal 2 perempuan. Sekarang manusia sudah merdeka semua. Wa innama yankihu dan hanya saja mengawini hurun siapa laki-laki merdeka mengawini datarikin kepada perempuan yang punya sifat kebudakan, muslimatan yang muslimah, khawfaz zina karena khawatir zina, walam yutik dan tidak mampu siapa hurun, tidak mampu sedekah hurratin kepada mas kawinnya perempuan merdeka. Artinya laki-laki merdeka tidak boleh kawin dengan perempuan budak. Tak boleh ya. Tidak boleh. Kenapa? Sebab karena anaknya akan menjadi budak. Kawin dengan budak berarti memperbanyak budak. Terkecuali
dia tidak mampu untuk membayar mas kawinnya perempuan merdeka, sedangkan kalau tidak kawin dia khawatir zina. Kalau demikian boleh, dengan syarat budak itu harus budak muslimah. Kalau dibalik, laki-laki boleh kawin dengan perempuan budak dengan syarat pertama budak itu adalah budak muslimah. Syarat yang kedua dia harus khawatir zina kalau tidak kawin. Syarat yang ketiga dia tidak mampu membayar mas kawinnya perempuan merdeka. Dalam Al-Quran dikatakan, wa man lam yastati taulan minkum ayyankihal muhsanati famimma malakat aymanukum zalika liman khasyiyal anata minkum. Zalika, adapun hal itu bolehnya kawin dengan budak, liman khasyiyal anata ialah khusus bagi orang yang khawatir melakukan anat, yakni zina. Sekarang sudah tidak ada budak. Waharrim massan, ini massan ya. Dan haramkanlah olehmu massan akan menyentuh. Maksudnya haram menyentuh. Sentuhan mendojulin dari laki-laki dimuraatin kepada perempuan. Artinya haram hukumnya laki-laki menyentuh perempuan. Sebaliknya perempuan haram menyentuh laki-laki. Jangankan menyentuh, melihat saja tidak boleh ya. Menyentuh itu lebih bahaya daripada melihat. La irsan, bukan tidak istrinya. Ayla tuharrim irsan. Irsan diatofkan kepada masan ya. Haramkanlah olehmu masan akan menyentuh, la irsan tidak kepada istrinya. Kalau kepada istrinya jangankan menyentuh, apa saja boleh. Au amatin, atau budak perempuan. Kalau seseorang memiliki budak perempuan, apa boleh disentuh, apa boleh dilihat. Budak perempuan yang dia miliki itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sudah dikawinkan dengan orang lain, ipalaki ya kan. Kalau sudah ipalaki, maka hukumnya sama dengan yang lain. Kalau tidak dikawinkan berarti dipelihara sendiri, bisa dikumpuli sendiri, dan anaknya jadi merdeka. Jadi perempuan yang lahir dari anak yang lahir dari perempuan budak itu ada dua macam. Ada kalanya jadi budak, ada kalanya merdeka. Meskipun secara teori budak tidak ada, tapi mengetahui ilmunya perlu ya kan? Anak yang lahir dari budak perempuan ada kalanya merdeka, ada kalanya budak. Jadi budak kalau kelahiran itu melalui pernikahan seperti tadi, kawin dengan budak anaknya jadi budak. Yang kedua, anaknya menjadi merdeka kalau tidak melalui akad nikah, tapi melalui milkil yamin. Orang memiliki budak, budak yang ia miliki itu boleh dikumpuli, dan anaknya kalau lahir jadi merdeka. Wa nadharan, dan melihat
Wa nadharon diatofkan kepada la irsan ya. Jadi wa harrim massan la irsan wa nadharon. Haramkanlah olehmu kepada menyentuh, tidak kalau kepada istri, wa nadharon dan tidak pula memandang, walau hatta ila farjin sampai-sampai bahkan boleh melihat kepada farjinya. Kalau terhadap istri boleh menyentuh, boleh melihat, bahkan kepada bagian mana saja termasuk farjinya boleh dilihat. Lakin akan tetapi kurhuhu adapun kemakruhannya melihat farji, walakin akan tetapi kurhuhu adapun kemakruhannya melihat farji qad nukila adalah sungguh-sungguh dinukilkan, diriwayatkan dari para ulama. Boleh melihat farjinya istri tapi makruh hukumnya. Boleh tapi makruh ya. Ada barang boleh tapi makruh ya. Boleh yang dimaksud di sini jawaz, boleh. Kalau mubah tapi makruh salah ya kan. Mubah tapi makruh salah, pernyataan itu. Jaiz tapi makruh itu benar. Karena jaiz dan mubah itu berbeda ya. Jaiz itu, barang jaiz itu ada dua. Ada kalanya mustawid tarafain, ada kalanya mukhtalifut tarafain. Sesuatu yang boleh itu ada dua, ada kalanya sama kedua ujungnya. Yang dimaksud dua ujung adalah ujung melakukan dan ujung meninggalkan. Kalau melakukan dan meninggalkannya sama, itu namanya mubah ya kan. Melakukan dan meninggalkan itu sama, namanya mubah ya. Kalau ujungnya sama, lebih baik meninggalkan, itu namanya makruh ya. Jadi melihat farjinya istri itu jaiz tapi makruh ya. Jangan keliru, jangan bilang mubah tapi makruh, salah. Wal mahraman dzurwa ima an suwijat la baina surratin wa rukbatin badat. Wal mahramah dan kepada mahram undur lihatlah olehmu. Asalnya wandur al mahrama, dan hendaklah kamu melihat kepada mahram. Artinya boleh melihat mahram, melihat adiknya, ponaannya, bibinya, boleh melihat. Wa ima'an dan boleh melihat budak-budak perempuan zuwijat yang sudah dikawinkan. Zuwijat yang sudah dikawinkan, lama baina surratin wa rukbatin, tidak di antara pusar dan lutut, badat yang tampak. Artinya melihat mahram dan melihat budak perempuannya yang sudah dikawinkan hukumnya sama. Artinya boleh melihat tapi di luar, di antara pusar dan lutut. Boleh melihat mahramnya, istrinya, ibunya, adiknya, boleh dilihat, tapi jangan yang ada di antara pusar dan lutut. Demikian pula boleh melihat budaknya yang sudah dikawinkan dengan orang lain, tapi bukan, tidak boleh bagian yang ada di antara pusar dan lutut. Wa man yurid minhan nikaha nadhara wajhan wa kaffan batinan wa zahira. Wa man barang siapa yurid yang bermaksud minha dari perempuan, bermaksud an nikah akan nikah,
Nadhara maka boleh memandang, boleh melihat siapa man, wajhan kepada wajah, wa kaffan dan telapak tangan, batinan wa zahiran bagian dalam dan bagian luar, telapak tangan luar dalam. Artinya seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan untuk dinikahi itu boleh melihatnya, tapi tidak semuanya, hanya terbatas wajahnya dan tangannya. Boleh melihat perempuan dengan tujuan ia akan dipinang, yang pada gilirannya akan dikawin, tapi wajahnya saja dan kedua tangannya. Wajah dan tangan sudah bisa mewakili tubuh yang lain kan. Kalau wajahnya baik, tangannya baik, insya Allah yang lain baik gitu. Ini bukan hanya boleh tapi dianjurkan ya, agar supaya tidak seperti membeli kucing di dalam karung katanya orang. Katanya Nabi, undur ilaiha, silakan kamu melihat ya. Wajaza lisyahidi aw man amala nadharu wajhin aw yudawi ilala aw yastariha qadra hajatin nadhar wa in tajid unsa fala yarad zakar. Wajaza dan boleh lisyahidi bagi saksi, auman atau orang, amala yang bermuamalah dengan perempuan, amalah yakni amalah bermuamalah dengan perempuan, boleh nazar wajhin apa melihat wajah, au yudawi atau mengobati siapa man, mengobati ilalan kepada penyakit, au yastariha atau membeli siapa orang akan perempuan, qadra hajatin nadhara memandang siapa orang, qadra hajatin sekadar kebutuhan. Wa in tajid jikalau menemukan, wa in tajid jikalau kamu menemukan unsa kepada dokter perempuan. Wa in tajid jikalau menemukan, fa'ilnya bisa kepada perempuan. Wa in tajid jikalau menemukan siapa perempuan unsa kepada dokter perempuan, fala yarad zakaru maka tidak boleh melihat siapa dokter laki-laki. Jadi pada dasarnya laki-laki tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya ya kan? Bukan mahramnya, kecuali beberapa hal. Yang pertama tadi itu kebutuhan untuk dipinang ya kan? Yang kedua bagi saksi, kebetulan orang tahu suatu kejadian TKP ya, tempat kejadian apa namanya perkara yang melibatkan seorang perempuan yang akhirnya sampai ke persidangan di pengadilan. Di TKP dia boleh melihat perempuan yang terlibat dalam sebuah peristiwa dengan tujuan kalau nanti terjadi di persidangan dia akan jadi saksi. Ketika terjadi persidangan di pengadilan dia juga boleh melihat lagi, jadi saksi namanya itu. Yang ketiga boleh melihat perempuan dalam konteks muamalah, jual beli atau transaksi-transaksi yang lain.
Karena kalau tidak tahu wajahnya, jangan-jangan ada masalah nanti di kemudian hari. Boleh melihat nazar wajhin, melihat wajahnya, ya kan? Wajahnya saja, ya. Bermuamalah dengan perempuan, jual beli, ya jangan lihat sampai kakinya, ya. Cukup wajahnya, ya. Atau sedang mengobati penyakit, dokternya laki-laki, pasiennya perempuan, tapi dengan syarat tidak ada dokter perempuan. Kalau masih ada dokter perempuan, perempuan tidak boleh berobat kepada dokter laki-laki. Tapi ini sudah banyak dilanggar ini, ya. Sudah dilanggar. Perempuan tidak boleh periksa kepada dokter laki-laki selama masih ada dokter perempuan. Kalau sudah tidak ada dokter perempuan, dibolehkan periksa kepada dokter laki-laki, itu pun tak boleh sendirian, dengan mahramnya, suaminya, siapa. Sebaliknya, laki-laki tidak boleh periksa kepada dokter perempuan, kecuali sudah tidak menemukan dokter laki-laki. Tapi yang banyak laki-laki ingin periksa kepada dokter perempuan, ya kan? Jadi wa intajid unsafana ya radzakar, ya. Sudah banyak yang dilanggar, ya kan? Wala yasihul aqdu illa biwali wa syahidain syartu islamun jali la fi wali zawjatin dhimmiyah wasturitat taklifu wal hurriyah Dzukuratun adalatun fil i'lan la sayyidun li amatin wa sultan. Wala yasihul aqdu, dan tidak sah apa akad nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidaini, dan dua orang saksi. Jadi akad nikah ini serius, ya. Tidak sama dengan akad yang lain. Serius. Salah satu tanda serius, ya tidak boleh melakukan akad berdua. Harus ada walinya, harus ada dua orang saksi. Asyartu, adapun syaratnya wali dan saksi, pertama adalah Islamun jaliyun, Islam yang nyata. Wali harus Islam, kedua saksi harus Islam. Islamnya nyata, bukan Islam yang ada kemungkinan Islam, bukan. Dia kemungkinan Islam, bukan, tapi yang nyata. La fi waliyi zaujatin dhimmiyatin, tidak disyaratkan Islam di dalam walinya perempuan kafir dhimmi. Kafir dhimmi, dhimmi itu kafir yang berdomisili di negara Islam. Artinya kalau yang mau kawin perempuan dhimmi, Yahudi, Nasrani, ya walinya tidak harus Muslim, ya kan. Wasturita at-taklifu, dan disyaratkan arba mukallaf. Wali dan saksi harus mukallaf. Wal hurriyatu, dan merdeka, syaratnya. Dzukuratun, juga disyaratkan laki-laki. Adalatun, disyaratkan adil. Adil fil i'lani, secara zahir. Adil secara zahir, ya kan. Karena kalau adil secara batin sulit. Adil secara batin itu siapa? Adalah keadilan yang melalui tazkiyah, melalui purifikasi, ya kan? Melalui keputusan pengadilan bahwa orang ini benar-benar adil, tak cacat di masyarakat, ya kan? Harus laki-laki, harus adil, tapi cukup adil zahir, i'lan itu. Jadi laki-laki, jadi saksi harus adil,
walinya harus adil. Berarti laki-laki yang fasik, yang kerjanya main buntuan atau pemabuk, tidak boleh jadi wali. La sayyidun, tidak sayyid. Kalau sayyid mau mengawinkan budaknya tidak harus adil. Sayyidun diamatin, sayyid tuan diamatin bagi budak perempuan. Sultan dan sultan tidak harus adil kalau sultan, ya kan? Kalau perempuan tidak ada walinya, wali-walinya dari nasab, dari keluarga tidak ada semua. Maka yang menjadi wali adalah negara, sultan. Katakanlah presiden yang jadi wali. Bagaimana kalau sultannya itu tidak adil, fasik, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Waliyu hurratin wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.